menyebarkan Jenderal Keparat. Inilah Jenderal Polisi 1 ini. Memang sungguh bangsat, brengsek. Asal mentersangkakan orang tak saja kau. Kemana otakmu? Hanya demi seekor Jokowi kau tersangkakan orang yang belum jelas keabsahan kasusnya. Apa sudah kau buktikan? Sudah kau publikasikan ijazah Jokowi yang asli? Jangan asal kau tersangkakan orang. Kau lawan itu, kau tantang itu, Rosimon itu, debat. Berani kau? Ada orang bikin konten katanya Rosyuryo dan kawan-kawan itu akan dipenjara. Sekarang ini kasus masalah ijazah palsu Pak Jokowi sudah semua orang Indonesia itu sudah ngerti, sudah tahu, sudah banyak pembelanya masing-masing. Tidak bisa main penjara saja seperti zamannya Gus Nur itu. Tidak bisa udah. Seandainya Rosyuryo di penjara, lah ini Indonesia jadi gempar. Soalnya boleh penjara Rosyuryo boleh, bukannya nggak boleh. Tapi tunjukin dulu ijazahnya. Udah tunjukin ijazahnya asli, baru Rosyuryo penjara. Tapi tanpa menunjukkan ijazah Pak Jokowi itu asli, diumpetin terus Rosyuryo di penjara dan kawan-kawan. Itu perang loh, perang saudara loh, ribut loh. Bisa ada masalah yang besar loh itu. Jangan remehin sekarang ini, kecuali zamannya Gus Dur, waktu Gus Nur itu. Kalau dipikir-pikir ya lur, ijazah Jokowi itu sakti sekali loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Belum keluar aja, Bambang Tri dan Suginur sudah jadi tersangka dan masuk penjara. Ini belum keluar lagi lur, sudah 8 orang jadi tersangka. Sakti betul itu barang. Bahkan mungkin kalau dikeluarkan bisa membuat Gunung Merapi meletus, Semeru gugur. Dan banyak sekali peristiwa alam yang akan menyambut kedatangannya, kan seperti itu. Dan akan kita lihat nanti waktu sidang, kalau hakim itu nanya, itu kumis ceritanya bisa hilang bagaimana wi? Nah, itu yang patut kita tunggu. Salam waras. Isu ijazah ini guys, dengan alasan fitnah lah, pencemaran nama baik lah, dan sebagainya. Persoalannya simple, tinggal tunjukkan ijazah itu ke publik, selesai itu masalah. Gak perlu lagi itu ada orang-orang yang dipenjara gara-gara mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Lama-lama saya juga itu mulai curiga bahwa memang betul ijazah Jokowi itu palsu. Kan logikanya sederhana, kalau memang asli ya tinggal tunjukkan ke publik. Ijazah itu kan bukan aib bos, bukan aib. Saya sepakat kalau Rosyuryo dan 7 orang lainnya itu dipenjara gara-gara fitnah ijazah Jokowi, asal ditunjukkan ke publik. Ini juga kan untuk memperbaiki citra Pak Jokowi guys. Apa alasannya? Alasannya kalau ditunjukkan ke publik juga gak bakalan diam tuh Rosyuryo CS dan lain sebagainya. Kata siapa? Kan belum dicoba itu guys. Kalau terus seperti ini guys, rakyat itu tidak bakal lagi percaya dengan yang namanya Jokowi yang dulu dipuja-puja. Oke, mungkin hari ini ijazah. Ke depan publik mungkin akan minta audit seluruh kebijakan yang dianggap sembrono selama 10 tahun kepresidenan Joko Widodo pada saat itu menjabat. Mulai dari IKN, kereta cepat, politik dinasti, dan lain sebagainya. Ingat Pak, Bapak itu pernah masuk dalam finalis tokoh terkorup di tahun 2024 versi OCCRP. Ini mah pesan dari saya sebagai rakyat Bapak yang dulu mencintai Bapak dan milih Bapak selama 2 periode. Jadi jangan gara-gara saya ngomong gini kemudian saya dicap sebagai tim Rosyuryo CS yang membela Rosyuryo. Enggak Pak, ngapain juga bela Rosyuryo? Atau saya disebut sebagai buzzer yang dibayar? Enggak Pak, saya cuma rakyat biasa yang ingin ada kejelasan yang sejelas-jelasnya. Hampir 10 tahun loh isu ijazah ini bergulir. Bahkan isu ini sudah disorot oleh media internasional guys. Jadi konsumsi penduduk dunia. Yang malu kan se-Indonesia Pak. Pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya dipertanyakan publik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa beserta 5 orang lainnya resmi dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya tentang ijazah Pak Jokowi. Duh, lama banget kita nungguinnya. Karena kasus ini kalau berjalan berarti seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan Pak Jokowi datang ke pengadilan membawa ijazah aslinya. Jangan amplop ya Pak ya, benar-benar ijazah asli Bapak, dan menunjukkannya kepada rakyat Indonesia di depan pengadilan yang adil seadil-adilnya. Harapannya seperti itu ya nggak sih? Sebenarnya sih walaupun ini sebenarnya nggak perlu banget ya. Kenapa ya? Karena kan ini cuma rakyat yang ingin melihat ijazah mantan pemimpinnya yang sampai sekarang pemimpinnya tersebut masih diberikan fasilitas oleh negara, which is itu adalah duit rakyat. Pak Jokowi kan masih terima pensiun. Pak Jokowi masih pakai pengawalan dari negara. Pak Jokowi masih dibikinin rumah nih, rumahnya dari duit negara, yaitu duit rakyat. Dan Pak Jokowi sebagai pejabat publik yang menjadikan ijazah adalah syarat utama untuk menjabat. Jadi wajar-wajar aja kali ya kalau publik rakyat ingin melihat ijazah Bapak Jokowi. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi nanti kalau Pak Jokowi udah sampai di pengadilan kan ya, nanti kan ijazahnya insya Allah nanti sama pengadilan kan diambil, terus dites karbon, emang betul ijazahnya asli atau enggak. Karena kenapa? Kalau ijazahnya Pak Jokowi asli, wajar bahwa Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa beserta 5 tersangka lain, jadi 8 orang ya, mereka masuk penjara, wajar. Tapi kalau memang ijazahnya belum terbukti benar, belum terbukti asli, bagaimana caranya mau memenjarakan orang? Di peradilan tun. Nah, kalau sudah tercukupi bahwa betul ijazah itu palsu atau betul ijazah itu asli, maka kesimpulannya kalau palsu, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa jadi tersangka. Kalau terbukti ijazah itu asli, maka Pak Roy Suryo CS ya jadi tersangka karena mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu, apalagi sampai dipublikasi lewat media sosial dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbukti bahwa ijazahnya palsu, nah baru pemidanaan. Ini orang melakukan kebohongan publik, seluruh rakyat Indonesia dibohongi, seperti itu. Tapi dibuktikan dulu status ijazah, ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya terbukti ini benar, ya kan? Nah, nanti kalau udah dites karbon, ketahuan tuh kertasnya dari tahun berapa, ketahuan tintanya dari tahun berapa, ketahuan tanda tangan siapa, ya kan? Nah, kalau udah semuanya secara administratif juga nanti UGM sudah membuka semuanya dan terbukti ijazah Pak Jokowi benar asli. Wajar aja mereka masuk penjara, ya nggak? Nah, gitu. Tapi bingungnya ya guys ya, kenapa kok baru sekarang gitu loh dinaikkan menjadi tersangka? Karena sebelumnya kayak adem ayem aja gitu, kayak nggak ada kelanjutannya. Bahkan buku Jokowi white paper yang 99,9% palsu itu ya, itu sudah beredar dari kapan gitu loh. Dan semuanya adem ayem aja. Tapi jeger, pas udah masalah ijazah Gibran udah mulai dikais-kais nih ya, setelah Pak Roy Suryo pergi ke Australia untuk meneliti ya, untuk bertanya kepada UTS Insert di Aussie dan mendapatkan informasi yang ya nanti ya itu kita omongin di sesi yang lainnya. Kok tiba-tiba pada jadi tersangka? Ada apa nih Pak? Ya udah, kita ambil hikmahnya aja. Yang penting ijazahnya Pak Jokowi harus diperlihatkan di depan publik, karena khawatirnya ya nanti ini akan terjadi lagi di masa depan. Ada orang-orang yang ingin memimpin negara ini dengan hal-hal yang tidak baik, dengan ijazah-ijazah yang nggak jelas gitu kan. Ya saya sih nggak bilang Pak Jokowi nggak punya ijazah asli ya, tapi misalnya Pak Jokowi tidak memperlihatkan, ini akan jadi abu-abu gitu loh, nggak jelas gitu loh. Dan ini bisa terjadi lagi di masa yang akan datang, itu yang saya paling ngeri gitu loh. Nantinya Indonesia mau jadi apa? Apalagi sudah ada ya kabar dari OCCRP tentang Pak Jokowi ini yang ya beliau sebagai orang terkorup kedua di dunia gitu loh. Dan buat kamu yang bilang OCCRP minta maaf, nggak ada OCCRP minta maaf. Berita sudah dihilangkan, nggak ada. OCCRP itu seperti berita yang kayak detik.com aja. Berita hari ini lama-lama kependem dengan berita-berita berikutnya gitu aja sebenarnya gitu loh. Nggak ada, semua masih ada gitu loh. Jadi jangan sampai ini akan menjadi jurisprudensi begitu. Maksudnya akan berulang gitu loh, berulang di masa yang akan datang. Jangan sampai seperti itu, oke? Jadi kita tunggu Pak Jokowi, please tunjukin ijazah asli Bapak biar kita teliti bersama dengan dengan kepolisian, dengan beberapa peneliti independen juga ya, termasuk si Pak Rismon juga, karena beliau juga peneliti loh, independen loh gitu loh. Atau dicari juga yang lain peneliti independennya boleh. Yang penting kita hanya ingin Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, diteliti supaya jangan sampai terjadi lagi di masa yang akan datang gitu ya Pak ya.